Semakin tinggi pengetahuan, semakin puas rasa batinmu. Nah, ini bahagia yang lebih hakiki dibandingkan bahagia kesenangan-kesenangan sementara, kehormatan, pengakuan. Kalau kalian mengalami perfection of soul ini, yo komentar-komentarnya orang, kritiknya haters, itu tidak terlalu penting lagi. Kita sudah nyaman, puas dengan diri kita. Cara berpikir etiknya Sokrates. Yang pertama memang fokusnya etik oleh Sokrates itu manusianya. Karena ada orang berpikir etik itu yang dilihat perbuatannya. Ini jenis jujur apa jenis bohong? Ini jenis amanah apa jenis curang? Yang dilihat perbuatannya. Kalau Sokrates ini fokus ke orangnya. Berarti apa? Orangnya yang harus digarap jadi baik. Kalau orangnya sudah baik, otomatis nanti keluar perbuatan-perbuatan yang baik. Itu yang disebut fokus pada orangnya. Tidak harus fokus pada, kan ada yang fokus pada efeknya. Belajar etik itu dilihat ini manfaat apa mudorot perilakunya, apa membahayakan apa menguntungkan, ini lihat efeknya. Ada yang lihat perbuatannya. Nah, kalau Sokrates ini lebih lihat ke orangnya, termasuk nanti murid-muridnya. Jadi lebih utama membereskan manusianya dulu. Kalau kualitas jiwanya manusia itu utama, yang keluar ya perilaku utama. Kemudian orientasinya adalah perubahan dan perbaikan. Perubahan sikap dan tindakan sehingga terjadi perbaikan kualitas hidup. Kalau sudah perbaikan, di situ lahir kebahagiaan. Jadi orang itu kalau hidupnya lebih baik, terus terjadi perbaikan, dia akan bahagia. Untuk bisa lebih baik, ya dia harus mau mengubah diri. Untuk mengubah diri jadi lebih baik, ada syaratnya, pengetahuan. Maka dasar etiknya Sokrates itu pengetahuan, ilmu. Orang itu harus pinter dulu, berilmu dulu. Baru dia bisa jadi orang baik. Nah, manifestasinya kebajikan, ya perilaku-perilaku utama. Jadi berarti apa? Fokusnya manusia, yang manusia ini harus memperbaiki dirinya terus-menerus. Memperbaiki ini dasarnya pengetahuan yang diwujudkan dalam kebajikan. Jadi berarti kalau versinya Sokrates, ya tugas kita ini belajar terus sehingga kualitas hidup kita jadi lebih baik. Kenapa? Dengan kita belajar, kita tahu mana yang lebih baik. Sehingga kita bisa mengubah diri jadi lebih baik. Jadi memang kuncinya prinsip-prinsip etiknya Sokrates ini ada di pengetahuan. Yang menurut dia nanti istilahnya ya wisdom. Pengetahuan yang pas, yang cocok. Yang kita terjemahkan jadi kebijaksanaan. Kalau orang sudah bijaksana, dia akan bahagia. Karena kebijaksanaan itu kan menjalankan ilmu, menjalankan pengetahuan secara tepat, sesuai konteks ruang dan waktunya. Jadi ini peta umumnya, nanti kita jelaskan satu-satu. Difokuskan pada manusia yang menuju kebahagiaan dengan cara memperbaiki dirinya terus-menerus, diawali dari pengetahuan yang diwujudkan melalui tindakan. Inilah prinsip etiknya Sokrates. Nah, sebelum itu kita pahami dulu sekarang definisi pengetahuan.
menurut Sokrates. Jadi kuncinya kebaikan itu pengetahuan. Agak berbeda definisi pengetahuan mungkin seperti yang teman-teman pahami dengan definisinya Sokrates. Pengetahuan di Sokrates itu lebih mirip dengan pencerahan. Tidak sekedar tahu. Beda kan orang tahu dengan tercerahkan. Orang tercerahkan itu kan orang yang tahu plus sadar. Wah iya, ternyata ini yang lebih baik. Saya akan melakukan ini. Ini namanya tercerahkan. Dibandingkan sekedar tahu saja. Kalau tahu saja mungkin nempel di akal saja, nempel di otak saja, tapi tidak ngefek ke hidup kita. Ini masih belum pengetahuan. Kalau di Sokrates, pengetahuan itu ya tahu ya sadar. Dan ingin mewujudkannya. Maka pengetahuan itu ekuivalen dengan kebaikan. Orang nambah ilmu pasti dia tambah baik. Kok ada orang ngaku ilmunya banyak, kelakuannya tambah tidak baik, sebenarnya dia belum berilmu. Tidak bisa disebut berpengetahuan. Jadi, Pak saya ngerti loh Pak, saya sudah ikut ngaji filsafat ini sudah 5 tahun terakhir ini. Saya istiqomah terus, jadi pikiran apa saja saya tahu, saya paham. Lah terus hidupmu gimana? Iya seperti 5 tahun yang lalu Pak, ya kayak biasanya gitu. Ya itu kamu hanya apal pikiran-pikirannya filsafat. Belum paham, belum tahu. Jadi ini persis seperti pepatahnya orang Jawa itu loh. Ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Masih belum tuntas penguasaanmu atas ilmu kalau belum mewujud dalam laku. Kalau tidak diiringi dengan laku. Jadi ini hubungannya dengan pencerahan tadi, ketercerahan tadi. Jadi orang yang paham sekaligus tercerahkan. Itulah pengetahuan. Dan ini dasarnya kebaikan. Dasarnya etika. Kuncinya etik tadi pengetahuan, yang pengetahuan itu setara dengan kesadaran. Banyak orang yang tahu tapi tidak sadar. Mungkin pernah saya sampaikan ya, antara yang kita tahu dengan yang kita sadari untuk diwujudkan itu mungkin perbandingannya bisa 80-20. Berarti yang hakikatnya benar-benar kita tahu ya yang 20 ini saja. Yang 80 enggak. Kita masih hanya apal saja. Kita kan sering mengkritik, belajar kok cuma dihafalkan saja. Loh yo, ilmumu ternyata sebagian besar juga begitu, cuma kamu hafalkan saja. Tidak kamu jalankan, tidak mencerahkan hidupmu. Belum bisa disebut orang berpengetahuan. Orang berpengetahuan itu berhubungan dengan eksistensi dirinya.